Ambur-bokso Atsawitur warenim Borgu dewa sidiamahi Dioyonah porocu adayat Om narayanu ewedem sarum yad buatem yasjabawiyam Neskalang niranjan niruya kalpun nirakyata sududewiku narayanu Astia kastit Tuam siwa Tuam dewa Ia suara Param suara Warahma Wisnu Asya Rudrasya Warusah Paryaki Ratita Ampapukaram apa sambawa Rahimam pundaria kaksik Sabahia biantara suci Om kesama dewa Suara peran kita angkara Mamuja suara papidya Walaya suasadiasiwa Om kesantauya kaiku dosa kesantauya wajiku mamu santauya manasu dosa permadat kesamam Om santi
Om Swastiastu. Pemirsa Bali TV, seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi di antaranya. AWK tengahi pengempon Pura Belong Batu Nunggal dengan PT Jimbaran Hijau. Harmonisasi kemenangan pusat dan daerah, Bali minta dukungan pembangunan infrastruktur berkelanjutan. Jangan lewatkan juga informasi menarik lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami. Bersama saya Ipa Jayantika, inilah seputar Bali selengkapnya. Pemirsa, anggota DPD RI Dapil Bali, Arya Widakarna, hadir menjadi penengah terkait gesekan antara pihak Jimbaran Hijau dan pengempon Pura Belong Batu Nunggal. Pertemuan berlangsung secara kondusif meski ada sedikit riak-riak. Anggota DPD RI Arya Widakarna hadir sekitar pukul 15.30 di Pura Belong Batu Nunggal Jimbaran dan sempat meninjau lokasi pura serta memeriksa material pura yang akan dipakai merenovasi pura tersebut, namun dapat pelarangan dari PT Jimbaran Hijau. Sementara PT Jimbaran Hijau menyatakan pihaknya memelihara beberapa pura yang berada di sekitar wilayah Jimbaran Hijau. Namun keberadaan Pura Batu Belong Batu Nunggal ini keberadaannya berbeda dengan pura-pura yang lainnya yang termasuk dalam SHGB wilayah Jimbaran Hijau. Sementara Senator DPD RI Arya Widakarna menginginkan pura ini tetap eksis keberadaannya dan renovasi tetap berjalan. Pihaknya menginginkan PT Jimbaran Hijau memberlakukan hal yang sama dengan keberadaan pura-pura yang lainnya yang berada di sekitar PT Jimbaran Hijau. Dan beliau disuruh karena beliau berjanji mendapat wisik bukan bisikan, jadi disuruh membuat pelinggih di sini oleh salah satu karyawan PT Citra Dharma Saudara. Nah, kemudian berangkat dari sana di tahun 97 yang cerita sedikit, ini dari PT Citra Dharma Saudara sudah diberikan surat dari BPN bahwa di dalam perpanjangan SHGB 280 hektar ini supaya tidak mengikut sertakan di dalam HGB ini antara lain pelinggih, pura, kemudian jalan yang disepakati pada saat itu. Nah, kemudian kebetulan juga tanah Desa Adat ada di belakang ini. Jadi awalnya Desa Adat memohon tanah 3 hektar. Kemudian diberikanlah 1,905 hektar. Nah, kemudian saat kita panggil yang mengurus pada saat itu almarhum Pak Syukur kalau salah, kebetulan dia juga di tim bersama Agung Haji, itu sudah menyatakan bahwa tanah dapat sekian itu sudah termasuk jalan. Kita diberikan jalan ke sana, tanah Desa Adat. Nah, kemudian dalam perkembangan di tahun 94 kita balik lagi bahwa Desa Adat ternyata mempunyai awe-gawe
kami PT ya, hal ini kan sebenarnya proses ini sudah berjalan sudah sebenarnya lama. Kebetulan saya 13 tahun di perusahaan ini, dari awal memang saya yang bertanggung jawab bertugas untuk mengurusi hal-hal sedemikian, mengenai ada beberapa warga yang masih ada di lokasi, kemudian harus kita relokasi, memang kebetulan saya sendiri yang melakukan itu dari prosesnya. Nah, kami dengan Pak Wayan Bulat ini memang sudah jauh-jauh hari ada isu mengenai karena beliau beraktivitas ada di tempat ini, which is karena ini adalah bagian dari PT. Ya. Kalau mengenai mediasi kami sudah lakukan berkali-kali. Mungkin di desa adat mungkin sudah 3 kali bendesa ya, yang sudah dari ganti. Nah, terus pada akhirnya memang dari pihak Pak Bulat sendiri mengajukan beberapa kali gugatan dan memang kemudian dan semua gugatan itu memang benar kami yang menangkan. Kemudian yang terakhir karena kami ini masalah sudah selesai. Kenapa? Kami sudah melakukan mediasi di desa berkali-kali tetap tidak memenuhi titik temu. Jadi apa sih solusinya kalau mediasi nggak bisa ya sudah jalan terakhirnya berarti kan kita bawa ke ranah hukum sendiri. Nah di gugatan terakhir mungkin saya bisa melengkapi informasi dari Pak TK tadi bahwa kita sekarang memang benar berproses mengenai masalah hukum mengenai kepemilikan, mengenai sengketa, bahkan nggak cuma ada di perdata, tapi juga ada di pidana juga. Nah, saya mungkin bahas yang mengenai atensi. Yang pertama dari Polda, polisian. Tolong Nike, nanti saya akan laporkan ini ke Kapolri. Bapak dari pihak Polsek, silakan tanpa bermaksud intervensi hukum, bereskan Nike dari Polres, bereskan dari Polda. Seyogianya masalah masyarakat diselesaikan secara kasus-kasus itu selesaikan. Agus Widiatmika, Bali TV. Sementara itu pemirsa, Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar bersama Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Provinsi Bali menggelar Bursa Kerja dan Edukasi Vokasi Nasional Bali tahun 2025 di Gedung Dharma Negara Alaya, Lumintang, Denpasar. Dalam kegiatan tersebut tersedia 5.000 lebih lowongan pekerjaan baik untuk ditempatkan di dalam maupun di luar negeri. Wali Kota Denpasar dalam sambutannya yang disampaikan Sekda Kota Denpasar, Ide Bagus Alid Wiradane mengatakan, Bursa Kerja dan Edukasi Vokasi Nasional Bali tahun 2025 merupakan kerjasama Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar bersama Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Provinsi Bali. Bursa Kerja adalah bagian membangun sinergi dan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan dunia industri kerja. Kegiatan ini tidak hanya membuka peluang kerja, tetapi membuka ruang harapan baru bagi para pencari kerja di Kota Denpasar dan Bali pada umumnya. Denpasar sebagai kota kreatif dan berbudaya selalu senantiasa berkomitmen untuk menciptakan SDM unggul dan berdaya saing untuk dapat meraih berbagai peluang dan kesempatan kerja di dalam dan luar negeri, salah satunya melalui bursa kerja. Wali Kota berharap para pencari kerja dapat memanfaatkan acara bursa kerja di Gedung Dharma Negara Alaya dengan sebaik-baiknya untuk mendapatkan pekerjaan sesuai kompetensi yang dimiliki. Bursa serta edukasi dan advokasi, kita tidak hanya membuka peluang kerja, tetapi juga membuka ruang harapan dan semangat baru bagi para pencari kerja dan generasi muda untuk terus optimis dalam menghadapi tantangan dunia kerja yang sangat dinamis. Denpasar sebagai kota kreatif dan berbudaya yang selalu senantiasa berkomitmen untuk menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. Kolaborasi ini merupakan cita nyata semangat Wasudewa Kutumbaka. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Provinsi Bali, Ide Bagus Setiawan mengatakan, Bursa Kerja dan Edukasi Vokasi Nasional untuk memfasilitasi dan mempercepat pertemuan antara pencari kerja dan penyedia kerja di dunia usaha dan industri, baik di dalam negeri maupun yang akan keluar negeri secara langsung, sehingga akan mempermudah dalam proses penempatannya. Bursa Kerja dan Edukasi Vokasi Nasional merupakan skema kolaborasi pemerintah provinsi dan Kota Denpasar dan berlangsung dari 6 hingga 8 November mendatang dengan diikuti 38 perusahaan, baik skala nasional, lokal, dan internasional.
Penempatan tenaga kerja pada bursa kerja ini di dalam negeri dan ke luar negeri dengan sektor lapangan usaha atau jabatan kerja di bidang hospitality, perbankan, retail, kesehatan, perdagangan, penyedia jasa tenaga kerja, maupun konsultan teknis dengan total jumlah 5.742 lowongan kerja di dalam maupun luar negeri. Dalam kegiatan bursa kerja dirangkaikan edukasi vokasi nasional melalui talkshow, fokus group discussion, dan coaching klinik. Hospitality, perbankan, retail, kesehatan, manufaktur, restoran, perdagangan, serta penyedia jasa tenaga kerja maupun konsultan teknis. Dengan jumlah total lowongan lebih dari 5.000 orang yang diberikan kesempatan, tepatnya di 5.742 orang. Kesempatan tersebut juga dilakukan peninjauan ke berbagai stand perusahaan dan industri yang menyediakan ribuan lowongan kerja. Yana, Bali TV. Pemirsa, untuk kedua kalinya di tahun 2025, PT Toyota Astra Motor TAM melalui Agung Toyota dan Auto 2000 menghadirkan pameran interaktif bertajuk Toyota Space yang berlangsung di Living World Denpasar pada 4 hingga 10 November 2025. Pameran menghadirkan rangkaian kendaraan elektrifikasi terkini sekaligus beragam aktivitas hiburan untuk masyarakat Bali. Kabar menarik bagi warga Bali, khususnya Denpasar yang ingin mencari kendaraan pribadi roda 4. PT Toyota Astra Motor atau TAM melalui Agung Toyota dan Auto 2000 tengah menghadirkan pameran interaktif bertajuk Toyota Space di Atrium Living World Denpasar dari 4 hingga 10 November 2025. Di lokasi pameran, pengunjung bisa melihat lebih dekat mobil hybrid Toyota seperti Alphard Hybrid dengan gaya mewah dan elegan, Innova Scenic Hybrid, serta Yaris Cross Hybrid. Bagi Anda pencinta mobil sport, panitia pameran juga menampilkan All New GR86. Area Bisnis Head Auto 2000 Bali, Wuryanto, menjelaskan bahwa pameran ini menjadi bagian dari upaya Toyota mendukung visi Mobility for All, serta percepatan transisi menuju mobilitas berkelanjutan. Tak hanya di Denpasar, Toyota Space juga digelar di beberapa kota besar termasuk Jakarta, Bandung, dan juga Surabaya. Mengusung tema Beyond Zero, Toyota juga ingin mengajak masyarakat merasakan langsung pengalaman berkendara dengan teknologi hybrid EV yang ramah lingkungan. Tujuannya adalah untuk memperkecil emisi atau zero emisi, ya, untuk tentunya dampaknya untuk lingkungan. Nah, Toyota Space ini dilakukan pertama tentunya dalam bentuk pameran, tapi pameran ini bukan hanya sekedar pameran. Pamerannya adalah pameran yang interaktif di mana para pengguna kendaraan bermotor khususnya roda 4 di Pulau Bali ini bisa secara langsung untuk merasakan bagaimana dengan teknologi hybrid EV yang ada di Toyota. Area Head East Java Bali, Toyota Astra Motor atau TAM, Las Martino, menjelaskan bahwa Toyota Space tidak hanya berfungsi sebagai ajang pameran otomotif, tetapi juga ruang interaktif dan edukatif bagi masyarakat. Pengunjung bisa menjelajahi dan mencoba langsung kendaraan elektrifikasi Toyota, serta memanfaatkan program promo yang disediakan selama pameran. Toyota Space juga dirancang ramah keluarga sehingga bisa menjadi tempat rekreasi sekaligus mengenal lebih dekat mobil ramah lingkungan. Selain pameran mobil elektrifikasi, Toyota Space juga menghadirkan berbagai acara menarik setiap harinya. Masing-masing jenis kendaraan memiliki keunggulannya, tapi tentunya kita menyediakan berbagai opsi disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, ya. Karena kebutuhan masyarakat kita sadari di Indonesia, spesifiknya di Bali juga beragam. Jadi Toyota menyediakan line up yang lengkap, baik kendaraan konvensional, kendaraan hybrid, ataupun kendaraan listrik. Di kesempatan kali ini, jika fokus mengenai hybrid, memang kita melihat untuk market di Bali, ya, market hybrid itu juga termasuk yang dominan dan juga cenderung meningkat persentase marketnya dari tahun ke tahun. Disinilah kita ingin memperkenalkan lebih lanjut mengenai produk-produk kita.
Branch Manager Agung Toyota Denpasar Adre Gromiko Hamonangan menambahkan bahwa pengunjung tidak hanya bisa mencoba langsung atau test drive line-up hybrid EV Toyota, tetapi juga mendapatkan kesempatan meraih berbagai promo menarik. Tersedia juga promo spesial untuk pembelian kendaraan selama acara, mulai dari bunga 0%, hadiah langsung, hingga door prize eksklusif. Khusus yaitu bunga 0%, luar biasa. Selanjutnya akan mendapatkan juga free asuransi selama 2 tahun. Dan ini nih yang mantap nih, akan mendapatkan hadiah emas 2 gram secara langsung untuk setiap pembelian ataupun SPK di tempat selama acara berlangsung. Sementara berkaca dari kegiatan pameran pertama di bulan September 2025, pada pameran interaktif bertajuk Toyota Space kedua ini, tim PT Toyota Astra Motor atau TAM juga menarikkan 100 SPK. Ari Wiratmaja, Bali TV. Pemirsa, harmonisasi kewenangan pusat dan daerah, Bali minta dukungan pembangunan infrastruktur berkelanjutan. Kami segera kembali dengan laporannya. Ayo menangkan 5 kesempatan nonton bareng pertandingan bola 2026 di Amerika. Pemenang akan segera dipilih, jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Luwak hitam baru, nyaman di lambung, gak kemanisan. Ayo menangkan 5 kesempatan nonton bareng pertandingan bola 2026 di Amerika. Pemenang akan segera dipilih, jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Luwak hitam baru, nyaman di lambung, gak kemanisan. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color, harga ekonomis. Musim hujan tiba, bencana banjir bisa mengancam jika kita tidak waspada. Kebiasaan buruk seperti membuang sampah sembarangan bisa menyumbat aliran air. Kita bisa mencegah banjir dengan bergotong royong, menjaga selokan bersih, dan menanam pohon. Siaga di musim hujan, jaga lingkungan kita. Bersama, kita bisa terhindar dari banjir. Pemirsa, dalam upaya mewujudkan harmonisasi kewenangan pusat dan daerah melalui evaluasi implementasi Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pemerintah daerah, Kementerian Koordinator Bidang Polkam bersama Kementerian Dalam Negeri RI menggelar rapat koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka harmonisasi kewenangan pusat dan daerah. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Bali Wayan Koster meminta pemerintah pusat mendukung pembangunan infrastruktur berkelanjutan di Bali. Pemerintahan daerah otonom. Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polkam Maijen Heri Wiranto menyampaikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah telah berjalan 1 dekade. Rakor sinkronisasi ini bertujuan untuk membahas isu, sinergi, dan harmonisasi antar pemerintah pusat dan daerah. Hal ini menjadi perhatian penting karena saat ini Indonesia tengah berada pada masa transisi pemerintahan baru, sehingga perlu masukan terkait perkembangan ekonomi, sosial, dan politik dalam revisi serta penyesuaian agar undang-undang ini tetap relevan dengan dinamika zaman. Dan tadi luar biasa apa-apa yang disampaikan oleh Pak
Gubernur memberikan insight kepada kita tentang bagaimana sih penyelenggaraan pemerintahan di daerah dan bagaimana mekanisme harmonisasi yang diharapkan dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat. Di sisi lain tadi juga ada banyak arahan yang dari Pak Dirjen Otonomi Daerah yang juga memberikan gambaran kepada kita bahwa basis dalam rangka menyusun rancangan kegiatan apapun di daerah adalah melalui database. Ini yang penting. Dan tentu ke depan memang kita sudah mulai mempertimbangkan untuk menyusun rancangan revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan bahwa Bali menyumbangkan sekitar 107 triliun rupiah devisa sektor pariwisata ke pusat. Sedangkan alokasi anggaran pembangunan infrastruktur dan moda transportasi untuk Bali belum memadai. Untuk itu, Gubernur Koster meminta dukungan untuk pembangunan infrastruktur berkelanjutan di Bali. Bali memiliki karakteristik budaya yang sangat kuat sehingga perlu ditopang dengan anggaran untuk kemajuan kebudayaan serta insentif untuk pariwisata serta pembangunan infrastruktur harus didukung secara berkelanjutan. Selain itu, Gubernur Koster juga memberikan masukan untuk revisi undang-undang ini, yakni konstitusi tidak boleh berubah. Tata kelola pemerintah harus diberikan rambu-rambu. Selain itu, dinamika daerah sangat tinggi sesuai dengan potensinya, sehingga harus diatur secara seimbang dengan memperhatikan karakteristik daerah. Perubahan regulasi undang-undang juga harus tetap seimbang antara kewenangan pusat dan kewenangan daerah, agar daerah dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan karakteristik masing-masing daerah. Pihaknya menekankan agar tidak ada lagi nomenklatur otonomi khusus. Ada kebijakan dana transfer ke daerah dikurangin. Bali itu 1,7 triliun totalnya Pak, provinsi kabupaten kota sebali berkurang 1,7 triliun. Jadi cukup besar dampaknya. Nah, tapi kabupaten kota di Bali saya sudah arahin semua harus jalan dengan kondisi yang ada. Itu lakukan cara yang efisien untuk mengelola ini. Nah, ini yang perlu menjadi perhatian Pak. Sehingga dengan demikian daerah itu bisa mekar dia, bisa di-empowerment dia dengan regulasi yang ada serta disesuaikan dengan potensi yang dimiliki. Misalnya Bali Pak, Bali ini dia karakteristik budayanya sangat kuat. Perlu ditopang dengan anggaran untuk pemajuan kebudayaan. Kemudian pariwisatanya harus ada insentif dia. Kemudian ekosistem lingkungannya harus diurusin. Infrastrukturnya supaya nggak macet di sana sini, transportasinya juga harus diurusin Pak. Melalui kegiatan rakor dan sinkronisasi untuk mengharmonisasi kewenangan pusat dan daerah ini, diharapkan arah kebijakan otonomi daerah ke depan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan memperkuat pelayanan publik. Sukma, Bali TV. Pemirsa, dua perguruan tinggi terkemuka, Universitas Udayana dan Institut Teknologi Bandung, bersinergi menggelar acara bergengsi Happy Techno 7 featuring The Visaka International Joint Conference. Konferensi internasional ini menjadi forum penting untuk membahas solusi perumahan dan permukiman berkelanjutan di masa depan. Puncak acara Happy Techno 7 featuring The Visaka International Joint Conference ini dilaksanakan dalam bentuk konferensi internasional yang diselenggarakan 6 November 2025 di Gedung Teater Lantai 3 Lecturer Building Universitas Udayana Jimbaran. Kegiatan ini secara langsung dihadiri oleh Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Indonesia Fahri Hamzah dan Rektor Universitas Udayana Profesor Iketut Sudarsana. Konferensi ilmiah ini merupakan gagasan kolaboratif antara arsitektur ITB dan Universitas Udayana. Tujuan utamanya adalah menjadi wadah bagi para peneliti dan ahli untuk berbagi hasil-hasil penelitian terbaru di bidang perumahan, pemukiman, dan teknologi terkait. Acara internasional ini mengusung tema besar Habitat for Tomorrow dan secara spesifik berfokus pada Habitat for Tomorrow, Affordable, Inclusive, and Sustainable Living, atau habitat untuk masa depan hunian yang terjangkau, inklusif, dan berkelanjutan. Kegiatan ini merupakan kegiatan conference ilmiah 2 tahunan, ya, academic conference 2 tahunan yang digagas oleh arsitektur ITB dan arsitektur Udayana. Tahun ini kami yang sebelumnya selalu masing-masing, ya, sekarang kami combine join dalam satu kegiatan bernama International Joint Conference. Tujuan kegiatannya sebenarnya mengundang para peneliti,
untuk sharing hasil-hasil riset terbaru mereka di bidang perumahan permukiman dan teknologi perumahan permukiman. Tahun ini temanya Habitat for Tomorrow, penekanannya pada affordability, sustainability, dan resiliensi dari habitat kita ya, perumahan permukiman kita ke depan. Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Indonesia Fahri Hamzah memberikan dukungan penuh terhadap kegiatan yang diselenggarakan oleh ITB dan UNUD ini. Menurutnya, forum ilmiah ini sangat penting sebagai upaya untuk mendukung pemerintah dalam mewujudkan program 3 juta rumah di Indonesia, tentunya sesuai dengan protokol dan kaedah lingkungan yang berkelanjutan. Kita dukung kegiatan seperti ini dan kami senang karena Udayana dan ITB kerjasama dengan yang lain untuk menyelenggarakannya secara rutin supaya ada concern ya dari semua pihak termasuk pemerintah, karena pemerintah ini sekarang kan dengan program 3 juta rumah itu kan juga banyak yang nanya. Saya sendiri diundang ke banyak negara untuk menjelaskan tentang itu program 3 juta rumah itu apa, apakah itu tetap tidak merusak lingkungan, itu apakah standar bangunannya tetap hijau atau zero carbon dan sebagainya, itu ditanyakan. Nah, makanya saya jelaskan bahwa Indonesia perlu memberikan rumah kepada rakyatnya, tapi pada saat yang sama tentu kami akan berusaha menggunakan local content yang membuat standar hijau dan karbon itu menjadi juga tercapai. Konferensi ini menjadi wadah penting yang menghadirkan berbagai narasumber ahli dari dalam dan luar negeri. Beberapa nama besar yang turut hadir antara lain Profesor Surjamanto dari Institut Teknologi Bandung, Profesor Zizan Aziz dari University of Salford, Inggris, Profesor Aif H. Wiberg dari University of Florida, Amerika Serikat, Ruby Sutanto dari Loughborough University, Inggris, serta Profesor Gusti Ayumadi Swartike dari Universitas Udayana. Indrawan, Bali TV. Pemirsa, bertepatan dengan purnama kelima, Rabu 5 November 2025, Jolly Roger Internasional menggelar upacara melaspas sekaligus meresmikan gedung baru. Acara peresmian ditandai dengan pemotongan pita oleh PLT Asisten 2 Setda Pemkab Tabanan, didampingi Direktur Utama Jolly Roger Internasional Bali, Ikomang Artawan, serta beberapa undangan lainnya. Peresmian kampus Jolly Roger Internasional Bali yang beralamat di Jalan Teratai, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan berlangsung sukses. Bupati Tabanan Ikomang Gede Sanjaya dalam sambutannya yang dibacakan oleh Gusti Agung Dwi Payana selaku PLT Asisten 2 Setda Pemkab Tabanan memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Yayasan Jolly Roger Education atas dedikasi dalam pengembangan pendidikan dan vokasi di Kabupaten Tabanan. Ditegaskan, peresmian gedung kampus Jolly Roger Internasional Bali yang baru bukan hanya sekedar simbol, melainkan tonggak semangat baru mencetak generasi-generasi bangsa yang kompeten, disiplin, dan berjiwa melayani. Sementara itu, Direktur Utama Jolly Roger Internasional Bali, Ikomang Artawan, menjelaskan, pembangunan gedung baru Jolly Roger Internasional berlangsung selama 16 bulan. Jolly Roger Internasional sudah berjalan 7 tahun dan saat ini sudah memiliki 4 cabang, diantaranya di Kabupaten Tabanan, Bali sebagai kantor pusat, cabang ada di Bandar Lampung, Palembang, dan Purwokerto. Komang Artawan menambahkan Jolly Roger Internasional merupakan lembaga pelatihan Diploma 1 dan Diploma 2 dengan jurusan Front Office, Housekeeping, Culinary, dan Food and Beverage. Nah, dari perjalanan kami tahun ke-7 kami sudah punya 4 cabang, di mana kantor pusat kami memang berada di Tabanan, Bali, dan kami juga ada di Lampung, Bandar Lampung, Palembang, dan Purwokerto. Nah, Jolly Roger Internasional sendiri itu berdiri di bawah naungan Yayasan Jolly Roger Education, di mana Jolly Roger Education itu merupakan konsultan bahasa Inggris dan Mandarin. Dan mengenai Jolly Roger Internasional sendiri, kami merupakan lembaga pelatihan Diploma 1 dan Diploma 2. Dengan kami membuka program, itu ada 5 jurusan, Front Office, Housekeeping,
culinary, food and beverage service. Dan untuk proses sendiri belajarnya itu 6 bulan atau 6 semester. Setelah semester kedua, anak-anak kami atau mahasiswa kami itu akan magang atau training, bisa di Indonesia, khusus di Bali, dan juga di luar negeri. Nah, karena kami sudah bekerja sama dengan beberapa hotel di luar negeri untuk penempatan training dan juga untuk penempatan kerja. Untuk penempatan kerja kami bekerja sama dengan beberapa agensi atau PT, yang kali ini kita bekerja sama dengan PT Sizra, kemudian Total, dan masih ada banyak PT-PT yang lain yang mensupport kita untuk penempatan alumni kami untuk bekerja ke luar negeri. Komang Artawan menambahkan untuk mahasiswa maupun alumni dapat mengikuti program magang atau bekerja di Bali atau di luar negeri, karena Jolly Roger International telah bekerja sama dengan beberapa pihak hotel di Bali. Begitu pula untuk penempatan kerja ke luar negeri juga telah bekerja sama dengan agensi yang legal, di mana hingga saat ini alumni Jolly Roger International Bali sudah bekerja di Timur Tengah, Dubai, Maldives, Qatar, Turki, Rumania, Bulgaria, Yordania, Slovakia, Yunani, Siprus, dan Amerika. Sementara untuk kapal pesiar ada di benua Amerika, Eropa, dan Asia. Bagi alumni yang tidak cukup modal bekerja di kapal pesiar, pihaknya sudah menyiapkan dana talangan dengan menggandeng bank hoki. Sukma, Bali TV. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan informasi puncak karya Pancawalikramo di Pura Kayangan Jagat dalam Balingkang, Kintamani. Ayo menangkan 5 kesempatan nonton bareng pertandingan bola 2026 di Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Luwak hitam baru, nyaman di lambung, gak kemanisan. Ayo menangkan 5 kesempatan nonton bareng pertandingan bola 2026 di Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Luwak hitam baru, nyaman di lambung, gak kemanisan. Emco, cat kayu dan besi. Masak? Jangan telan mentah-mentah, pikir lagi masak-masak. Amidis, satu-satunya air minum kemasan yang sudah dimasak 110 derajat. Murni dan sudah dimasak. Amidis. Pemirsa, bertepatan pada Rahina Purnama kelima Budak Umanis Yulungwangi Rabu 5 November 2025 dilaksanakan puncak karya Pancawalikramo di Pura Kayangan Jagat dalam Balingkang, Desa Adat Pinggan, Kintamani, Bali. Puncak karya ini menjadi momentum sakral dan upacara besar pertama dalam 35 tahun terakhir. Penuh bakti dan kesucian menyelimuti pura dalam Balingkang saat pelaksanaan puncak karya. Ribuan kerama berkumpul untuk melaksanakan puncak karya sebagai wujud harmoni antara budaya Bali dan Tionghoa yang berpadu dalam satu doa suci memohon keseimbangan alam semesta. Serangkaian puncak karya Pura Kayangan Jagat dalam Balingkang ini meliputi Padudusan Agung, Makebat Daun, Bangun Ayu, Ngentek Linggih, Ngusa Benini, Mapa Selang, Pawintenan Natak Ties Pemangku, dan Medana-dana bagi tetingkep. Puncak karya ini dipuput oleh 4 sulinggih dan 2 pemangku, antara lain Ide Pedanda Gria Panyambahan, Ide Pedanda Gria Nongan, Ide Resi Bujangga Gria Angklung, pemangku Pura Ulun Danu Batur, dan pemangku Desa Adat Batur. Pura dalam Balingkang merupakan Pura Kayangan Jagat yang dulunya adalah istana kerajaan Bali kuno di bawah Raja Sri Aji Jayapangus dengan istrinya dari Cina, Kang Ciwe. Pengrajak Pura dalam Balingkang adalah Puri Bangli dan Puri Peta, sedangkan pengempon pengarap Pura dalam Balingkang adalah Desa Adat Pinggan dengan kerama sekitar 600 kakak. Desa Adat Pinggan bertanggung jawab terhadap seluruh wewangunan dan pelaksanaan upacara kecuali
Pengempon Pengarep ada 5 desa wilayah Kabupaten Buleleng dan Bangli yang masuk Bebanuan Pura Dalem Balingkang. Kelima desa itu masing-masing desa adat Les Penuktukan Tejo Kula Buleleng, desa adat Sambirenteng Tejo Kula Buleleng, desa adat Gretek Tejo Kula Buleleng, desa adat Tembok Tejo Kula Buleleng, dan desa adat Siakin Kintamani Bangli. Sementara itu ada pula 4 desa dari 2 Kabupaten Gianyar dan Bangli yang masuk dalam desa Penyukcuk Pura Dalem Balingkang. Keempat desa tersebut masing-masing desa Benawah Gianyar, desa Nyembahan Gianyar, desa Petak Gianyar, dan desa adat Songan Kintamani Bangli. Bendesa adat Desa Pinggan Imade Bude menyampaikan pelaksanaan Puncak Karya ini merupakan wujud kesungguhan masyarakat dalam menjaga srada bakti kepada ide Sang Yang Widiwasa sekaligus melestarikan nilai-nilai warisan leluhur. Untuk puncak acara yang Pura Dalem Balingkang hari ini purnama kelima, jadi Piodalan di Betara memang setiap tahun purnama kelima. Kemudian puncak acara ini adapun edan acaranya itu Kedudusan Agung, Mekebat Daun, Bangun Ayu, Ngantegelinggih, Musabun Muni, Mapeslang, Bawin Tenan Nata Tiwis, Dani Jerumaku, Nalar Madana Dana, dan bagi tingkap. Untuk kali ini, untuk Piodalan di Betara kali ini memang beda dari yang setiap tahun karena ini sudah berlangsung 35 tahun yang lalu. Jadi sangat jauh berbeda dan yang memerlukan banyak pemikiran dan sesajen dan lain sebagainya itu memang jauh berbeda. Kalau yang setiap tahun itu hanya munggah ayaban kemanten ring panggungan. Kalau makin itu ampun nyangga tawang ring jeroan. Harapan di tiang setelah upacara ini yang pasti secara khusus Desa Adat Pinggan biar mendapatkan kerahayuan-kerajengan, kemudian khususnya Desa Pinggan, setelah itu khususnya Bali secara menyeluruh dan Nusantara secara menyeluruh, biar dunia ini, negara kita ini aman, tentram, terrahasia. Puncak Karya Pur Kayangan Jagat Dalem Balingkang tahun ini merupakan momen suci yang memperkuat hubungan umat dengan Sang Pencipta demi keharmonisan alam semesta dalam menjaga warisan budaya dan spiritual yang telah hidup ratusan tahun yang menjadi simbol persatuan antara manusia, alam, dan Tuhan dalam kehidupan masyarakat Bali. Bunga Widrayani, Bali TV. Pemirsa, Puncak Karya Agung membungkah mupuk pedagingan ngan taglingih ngusaba desa Ngusabanini, produsen agung lan mempedanan dilaksanakan di Pura Desa Pusah dan Bali Agung, Desa Adat Keliki, Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar. Seluruh rangkaian karya dilaksanakan dalam suasana khidmat dan penuh makna spiritual. Rangkaian upacara diawali dengan ngaturang piodalan di Pura Tegal Suci yang merupakan bagian dari wilayah Pura Desa Pusah lan Balai Agung Desa Adat Keliki. Selanjutnya Puncak Karya dilaksanakan di antara tahapan peselang, mejejiwan, ngindang, dan mepasarang ring pelayungan yang menjadi inti dari rangkaian upacara suci tersebut. Karya Agung ini melibatkan partisipasi 4 banjar adat dinas di wilayah Desa Keliki dengan total 850 kepala keluarga atau KK. Masing-masing adalah Banjar Triwangse Keliki sebanyak 250 KK, Banjar Keliki sebanyak 278 KK, Banjar Pacung sebanyak 157 KK, dan Banjar Salak sebanyak 115 KK. Dalam pelaksanaannya, Balai Agung Pura Pusah dan Balai Agung Desa Adat Keliki menjadi satu dengan Balai Agung Desa Adat Iyeh Tengah yang merupakan bagian dari Desa Dinas Keluse, Kecamatan Payangan. Manggala Prawartaka Karya Agung Tirta Pramono mengungkapkan apresiasi atas dukungan dan atensi dari berbagai pihak, termasuk pemerintah dan stakeholder atau investor yang turut mendukung pelaksanaan Karya Agung ini. Dukungan tersebut diharapkan dapat memperkuat semangat gotong royong dan pelestarian adat serta budaya di Desa Adat Keliki. Dari dana yang kami serap dan kumpulkan untuk menyelenggarakan Karya Agung semacam ini, kami bergotong royong dengan warga kami dari 4 banyak. Lebih lanjut, Agung Pramono menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan karya ini juga terdapat warga kamplengan, yakni masyarakat yang merupakan bagian dari Kramo Desa Adat dan membangun kemulan taksu
di Wewidangan Pekarangan dikenakan iuran sebesar Rp4,5 juta. Sementara itu, Keramu Pengele Banjar yang mewakili Karangan menjadi pengayah desa ngarep menjadi warga biasa dikenakan iuran sebesar Rp3 juta. Harapan besar disampaikan oleh Manggala Adat, Perbekel, Mendesa Adat, serta seluruh masyarakat desa adat Keliki agar melalui karya agung ini tercipta keharmonisan, kedamaian, dan kesejahteraan bersama. Dengan landasan ayahan bakti yang dilaksanakan secara tulus ikhlas dan melandaskan budi pekerti yang luhur, masyarakat meyakini yadnya suci ini akan menghantarkan pada satwi ke yadnya atau persembahan suci menuju kerahajengan, kerahayuan, dan kesukertan jagatita. Karya agung ini tidak hanya menjadi momentum spiritual, tetapi juga memperkuat nilai-nilai kebersamaan, solidaritas, dan rasa syukur masyarakat desa adat Keliki dalam menjaga keseimbangan antara skala dan niskala demi tercapainya kehidupan yang rahayu dan sejahtera. Hendra, Bali TV. Pemirsa, bukan wisata budaya maupun religi, saat ini tren perjalanan wisatawan Nusantara ke Bali telah mengalami pergeseran. Berdasarkan data BPS Bali, pada tahun 2024, wisata kuliner menjadi primadona bagi wisatawan Nusantara saat berkunjung ke Pulau Bali, selain wisata pedesaan. Hal ini bisa menjadi peluang bagi masyarakat untuk mengembangkan mata pencaharian di bidang kuliner demi mendukung pertumbuhan pariwisata Bali. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, Agus Gede Hendrayana Hermawan menjelaskan, berubahnya tren perjalanan wisatawan Nusantara ke Bali jika dibandingkan dengan tahun 2019, wisata sejarah dan religi menduduki posisi pertama, kemudian wisata kota dan pedesaan, wisata bahari, wisata kuliner, dan wisata kesenian. Namun, perubahan sangat signifikan terjadi pada tahun 2024, yakni tren perjalanan Wisnu ke Bali, wisata kuliner menjadi primadona, dilanjutkan dengan minat pada wisata kota dan desa, wisata bahari, wisata kesenian, dan tren baru, yakni wisata petualangan. Ia menambahkan, perubahan minat Wisnu ke Bali dari budaya ke wisata kuliner agar disikapi dengan sigap, masyarakat agar bisa melihat peluang untuk beralih mengembangkan usaha di bidang kuliner maupun bagi desa-desa di Bali agar lebih menggalakkan wisata desa atau desa wisata di masing-masing wilayah dengan menyuguhkan keunikan maupun potensi wisata petualangan berbasis pedesaan. Bisnis ini kan terutama kalau yang kami punya data pastinya itu wisatawan Nusantara itu sekarang lebih banyak itu yang terbesar kan tujuannya kuliner justru. Kuliner, kemudian wisata desa, dan itu menurut saya ya peluang yang harus dimanfaatkan oleh para pelaku usaha, oleh para produsen untuk melihat pasar-pasar. Tapi juga perlu dijaga bahwa apa yang menjadi minat Wisman maupun Wisnus itu masih tetap mampu menjaga yang tadi lingkungan dan budaya. Desa wisata maksudnya wisata desa itu? Iya, wisata desa ini kan mungkin salah satunya desa wisata. Jadi mereka lebih suka adventure, makanya kita lihat beberapa pelaku usaha kan sudah mulai mengembangkan nikel ya. Sebenarnya sudah ditangkap juga oleh para pelaku usaha. Potensinya besar nikel? Kalau nikel besar sekali kalau di Bali. Tapi harus dibarengi juga dengan bagaimana budaya yang tetap bisa bertahan. Ia menambahkan, jika berbicara mengenai pariwisata, tingkat kunjungan menjadi faktor penting dan yang patut dipertimbangkan. Berdasarkan data BPS Bali, tingkat kunjungan Bali saat ini sudah terlaksana dengan optimal, mencapai 7 juta kunjungan. Meski demikian, hal yang patut juga menjadi perhatian yakni pariwisata tersebut dipastikan bisa berkembang berkelanjutan, di samping bisa diminati oleh semua kalangan. Juliana, Bali TV. Beleng persembahkan medali di kejuaraan dunia Fofinam 2025. Kami segera kembali dengan informasinya.
Ayo menangkan 5 kesempatan nonton bareng pertandingan bola 2026 di Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Luwak hitam baru, nyaman di lambung, gak kemanisan. Ayo menangkan 5 kesempatan nonton bareng pertandingan bola 2026 di Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Luwak hitam baru, nyaman di lambung, gak kemanisan. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color, harga ekonomis. Datang dan kunjungi Festival Anggrek Kembali 2025, tanggal 1 hingga tanggal 7 November tahun 2025 di Taman Werdi Budaya Art Center Denpasar. Pemirsa, dalam kejuaraan dunia Fofinam ke-8 tahun 2025, dua atlet Fofinam asal Buleleng, Gede Jensen Astika dan I Gusti Agung Ayu Kartika Dewi berhasil mempersembahkan medali untuk Indonesia. Prestasi ini diraih dalam penampilan perdana kejuaraan dunia Fofinam ke-8 tahun 2025. Kartika Dewi sukses meraih medali perak di kelas 63 kg putri setelah berhadapan dengan atlet unggulan Vietnam, Tilai, pada partai final. Sementara Gede Jensen Astika meraih medali perunggu di kelas 60 kg putra setelah terhenti di semifinal melawan atlet India Gogoi Raju. Bagi keduanya, raihan medali ini menjadi catatan debut bersejarah di panggung dunia. Jensen dan Kartika menyampaikan rasa syukurnya bisa tampil dan langsung mempersembahkan prestasi internasional. Sementara meski sedang cedera, atlet Fofinam Indonesia kategori Fight Competition unggul atas atlet Pakistan pada kejuaraan dunia Fofinam 2025. Namun Dewanata, atlet Fofinam asal Surabaya, ini harus gagal di babak berikutnya. Bahu saya cedera ini. Ini bahu saya cedera. Tadi yang barusan itu? Bukan, dari kemarin. Dan menghadapi Pakistan harus mengalami cedera ini. Kemudian yang paling berat barusan yang dihadapi apa? Tekniknya? Mungkin dari hooknya Pakistan itu, saya sangat sulit melawannya. Untuk mengkonternya juga. Dan pelatih tim Indonesia Era Romadona menjelaskan bahwa hingga hari kedua, Indonesia telah mengumpulkan 4 medali perak dan 9 perunggu dari 9 nomor yang telah turun bertanding. Timnas Indonesia masih optimis bisa menggait medali emas. Yasri Juli, Bali TV. Pemirsa, pemerintah Provinsi Bali menjadikan penyelenggaraan bursa kerja sebagai salah satu strategi paling efektif untuk menekan angka pengangguran terbuka. Sesuai dengan data per Februari 2025, angka pengangguran di Bali 1,58%. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Provinsi Bali, Ide Bagus Setiawan, mengatakan per bulan Februari 2025, angka pengangguran terbuka di Bali mencapai 1,58% atau 43.000 lebih. Diharapkan angka tersebut bisa turun menjadi 1%. Salah satu upaya menekan angka pengangguran melalui pengadaan bursa kerja. Bursa kerja adalah jembatan penting yang secara langsung mempertemukan ribuan pencari kerja dengan kebutuhan industri. Bursa kerja merupakan upaya yang sangat efisien untuk mengurangi pengangguran karena masyarakat dapat langsung melamar pekerjaan, berinteraksi, dan bahkan diwawancarai oleh perusahaan sesuai dengan minat dan keterampilan. Salah satu upaya, karena kalau 5.000 anggaplah bisa terjadi penempatan 6.000 pun, kalau bagi dengan 40.000 kan masih berapa persen, di bawah 10% kan. Ya, artinya baru salah satu upaya. Artinya kalau ini efektif, optimal,
ya mestinya sering akan diadakan, tidak hanya di Denpasar, tapi roadshow ke 9 kabupaten kota. Bahwa kesuksesan menekan pengangguran tidak hanya bergantung pada inisiatif pemerintah melalui Bursa Kerja. Peran aktif dari dunia industri diminta untuk membuka diri dan memberikan informasi lowongan kerja transparan menjadi kunci utama untuk memperluas akses pekerjaan bagi sekitar 3.000 lebih masyarakat Bali yang masih berstatus pengangguran terbuka. Langkah ini juga dilengkapi dengan penguatan pelatihan dan vokasi guna memastikan para pencari kerja memiliki kompetensi yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja modern di Bali. Yana, Bali TV. Pemirsa, pemeliharaan pusaka sakral kembali dilakukan di Bali. Salah satu yang istimewa adalah perbaikan ide pelawatan Ratu Gede Bagus di Pura Dalam Kutuh, Desa Adat Gulingan, Badung. Ide pelawatan yang disungsung oleh 3 banjar, yakni Angkep Canging, Munggu, dan Dharma Yase, merupakan salah satu dari 6 barong langka di Bali yang menggunakan kampuh bulu goak. Perbaikan ini melibatkan upaya khusus untuk mendatangkan ribuan helai bulu goak dari luar daerah. Menurut Juru Mangku Dalam Kutuh, Iputu Budiawan, keberadaan ide pelawatan dengan kampuh bulu goak sangat terbatas. Selain di Pura Dalam Kutuh, pelawatan barong sejenisnya hanya ada di 5 lokasi lain, yakni Pura Maspait Intaran Sanur, Pura Dalam Arum Banjar Nyelati Kuwum, Merajaan Puri Tegal Tamu Batu Bulan, Pura Perarapan Desa Adat Bekul Penatih Dangin Puri, dan Pura Telangu Desa Adat Bedulu. Ide pelawatan Ratu Gede Bagus sendiri telah ada sekitar tahun 1800 dan kampuhnya didapatkan dari Pura Alas Arum, Desa Adat Bahe. Juru Mangku Budiawan mengenang perbaikan terakhir terjadi di tahun 2012. Saat itu, ketersediaan bulu goak yang semakin sulit di Bali membuat Krama Pemaksaan mendatangkan sekitar 12.000 helai bulu goak dari Sri Lanka dengan bantuan warga Banjar Tengah Gulingan. Ida Ratu Gede Bagus Rikiring Dalam Kutuh, manut sekadi bawas penglingsir Sane Dumun, dawag tahun diperkirakan tahun 1800-an, Riki sampun ida nyeneng kampuh goa Ida Ratu Gede punika, ida ngamulihan rika ring Pura Alas Arum, ring Alas Bao, Sane Wenten Riki baler ring Pura Dalam Kutuh. Seuning titiang Riki kewentenan ngodak Ida Ratu Gede, kesarangan Ida Ratu Mas Rika, Sane uningan titiang terakhir ring tahun 2012 tanggal 5 bulan 5 nika. Dawag dumun, dawag ngodak Ida Betara Ida Ratu Gede tahun 2012 punika wenten panjak Ida Sane maturan saking Gulingan Tengah nika pulih rambut saking Sri Lanka kira-kira 12.000. Kini di tahun 2025, perbaikan atau ngodak kembali dilakukan. Untuk menutupi kekurangan bulu goak, kali ini bulu goak tidak lagi didatangkan dari Sri Lanka, melainkan dari Pulau Sulawesi, Indonesia. Sebanyak 11.700 helai bulu goak baru didatangkan, menambah stok yang sudah ada, sehingga total bulu yang akan digunakan mencapai sekitar 30.000 helai. Proses perangkaian pun melibatkan partisipasi aktif dari Krama Pemaksaan Pura Dalam Kutuh. Boleh rambut saking Sulawesi, nika sane akehnya ne 11.700 keangen ki ngengsub inggian pelawatan Ida Ratu Gede. Ini proses pengakitan bulu punika niki Krama Pemaksaan Ageng Makasami, sinarang sami dari ngaturan ayah ring Pura Dalam Kutuh inggian nyait rambut Ida sepunika taler ngelim keangen ring pelawatan Ida Ratu Gede. Proses pengerjaan utama dilakukan oleh Sangging dari Puri Tegal Tamu Batu Bulan. Namun salah satu perakit khusus kampuh ide pelawatan adalah Sandiase dari Banjar Sengguan, Singapadu, Sukawati. Sandiase menjalankan tugas ini secara turun-temurun, mewarisi keahlian ngayah ngodak dari kakek dan ayahnya. Ia mengakui merangkai bulu goak memiliki tingkat kerumitan yang lebih tinggi. Kalau tandanya agak rumit malah gitu karena pendek-pendek nih kan. Kerjaan lebih lama nih kan. Karena jaraknya nih kan dekat-dekat soalnya nih kan. Yang rambut gua
Kan minta 6 nih ke 5 nih ke tiang semua yang ngambil nih ke. Ketua Panitia Revitalisasi, Inyoman Murdane, mendampingi Juru Mangku menjelaskan bahwa sebelum diodak, sesuhunan telah diketus pada tumpak wayang Sabtu 16 Agustus 2025 lalu. Selain ide pelawatan Ratu Gede Bagus, perbaikan juga dilakukan untuk 3 sesuhunan lainnya, ide Ratu Mas Lingsir, ide Ratu Mas Jegeg, dan ide Ratu Ayu. Puncak upacara pemelaspasan dan pasupati direncanakan akan berlangsung saat Hari Raya Kuningan, Sabtu 29 November 2025 mendatang. Indrawan, Bali TV. Pemirsa, jangan beranjak dulu, kami segera kembali dengan laporan fenomena supermoon terbesar bertepatan dengan Purnama kelima dan Rainan Buddha Umanis Julungwangi. Untuk mewujudkan kelungkung yang unggul dan sejahtera dengan spirit Gemasanti, tidak boleh lagi ada anak yang terlahir kurang gizi atau stunting. Kita harus cegah bersama. Ayo, mulai dari sekarang. Pernikahan dan kehamilan harus direncanakan. Penuhi asupan gizi yang seimbang untuk anak, mulai dari dalam kandungan, sejak lahir dan balita. Jaga sanitasi dan kesehatan lingkungan. Nyai pengolen. Oh, ake ngerti be. Amun seorang perempuan, seorang istri melamun, isi dompetnya pasti KTP, oke? Nih, awake hanya belajar lebih tenang menikmati hidup dengan proses tanpa harus protes. Loh, hidup itu adalah sebuah perjalanan, bukan perbandingan. Maka jangan pernah kamu bandingkan prosesmu dengan orang lain, karena kita berdiri di bumi yang sama dengan takdir yang berbeda. Oh, ini bertakdir awake nganten nggak beli, saya proses tapi stres. Wah, mula aku Nyai. Betul ya Nyai. Ini pijat tangan lu. Sakit lagi awak-awake. Apa? Mau pijat kata? Oh, mau pijat. Bawayan kayak di rumah matajan matuakan. Dan ini subane gelam kekene awake nih makatang lo. Awake nih makatang. Awake sing kodak, awake sing dawak kenjang, sing dawak mijat. Loh, beli pergi karena tugas, pulang demi beras. Lelah itu wajar, tapi menyerah bukanlah jalan keluar. Semangat kone ngopi, kone ngama, wakilnya berceramah, jadi kayak presiden. Masih lagi sih, kita wakil. Kene be, kene awake makatang, awake bermedati ngencanang dongkang ini. Oh, kadang timpalnya jadi makatang. Ngajak ke saya dilindungi wayan. Ini, ayo kemana jangan bicaranya nih lo. Ini siap bicetan awake jangan beli, langise ane jangan. Wah, si lagi sini ada ngorek tempe semangat aja kangon. Melang saya beli ngomong, ini madan minyak gana pati. Aduh, sudah lo, besok beli lo. Memelan nih. Memelan, jangan nggak dikasih lagi sini. Apa dikasih lagi sini lo? Coba tinggalin. Nih di HP ini ada beli. Nak liu kasihatnya nih beli bati nak nganggon minyak gana pati ada nih beli meringankan apa dan nih kaki terkilir, keseleyor, ematik, pegelinu, pilak, kesemutan, bangkang sakit, pokoknya menggenang kasihatnya nih. Nih, mana gitu? Ini kan senakon apa anaknya? Awaknya sih ketakonan. Jadi awaknya bersehat. Ini awaknya bisa Nyai di kamar ini. Aku asingnya. Asingnya Nyai, awaknya bersegar di kakak lain Nyai. Beli.
Pemirsa, langit malam tanggal 5 November 2025 menjadi saksi kemunculan supermoon terbesar dan terdekat dengan bumi yang berjarak sekitar 357.000 km dari permukaan bumi. Fenomena alam yang langka ini tidak hanya menarik perhatian secara astronomis, tetapi juga memiliki makna spiritual mendalam bagi umat Hindu di Bali karena bertepatan dengan purnama kelima dan rainan Buddha Umanis Julungwangi. Fenomena yang disebut supermoon terjadi ketika posisi bulan berada paling dekat dengan bumi perigi dan sekaligus dalam fase purnama penuh. Akibatnya bulan tampak lebih besar dan lebih terang dari biasanya. Namun bagi umat Hindu bertepatan dengan purnama kalima dan rainan Buddha Umanis Julungwangi, peristiwa ini bukan sekadar keindahan langit melainkan juga momen spiritual penuh makna. Buddha Umanis Julungwangi bertemu dengan purnama kalima diyakini sebagai hari yang sangat baik karena bertepatan dengan Sukla Paksa, masa terang yang merupakan waktu pemujaan kepada Dewa Chandra, sang pemberi penerangan. Sang Yang Chandra memberikan berkah kesejukan, keteduhan, dan penerangan batin kepada umat sedharma. Pada hari itu sangat baik melakukan pemujaan, pembersihan diri atau melukat, serta memperkuat hubungan harmonis dengan Sang Pencipta. Ya, mungkin banyak yang mengatakan bahwa piodalan nadi, piodalan jelih, kan ada mungkin beberapa tambahan karena mereka merasa serang dari kita karena di samping untuk pelaksanaan puja wali juga pembersihan buana alit. Buat diri sendiri dan buana agung, kan gitu intinya, bahwa sangat komplit di saat pelaksanaan Buddha Umanis Julungwangi itu yang bertepatan dengan purnama kalima. Nah, di sini perlu juga ditegaskan bahwa purnama kalima itu bukan purnama nadi, kan gitu, nenten, tapi kebetulan bertepatan dengan rainan. Kalau yang disebut nanti dengan purnama yang istimewa lah, boleh dikatakan demikian, ada purnama kapat, kapitu, kaulu, kedasa, dan sada, kan gitu. Itu sangat istimewa. Yang terpenting adalah di saat melaksanakan upacara puja wali ataupun pemujaan terhadap Sang Yang Chandra itu tidak di saat kalapaksa. Lebih lanjut, Nyoman Kena menjelaskan bahwa pemujaan terhadap Sang Yang Chandra sebaiknya dilakukan bukan pada saat kalapaksa. Karena dalam Lontar Purwana Tattwa Wariga disebutkan bahwa saat kalapaksa pada saat Sukrawagi Wayang atau sadis cara Kliwon Nemu Purnama bukan waktu yang baik untuk melaksanakan upacara besar seperti puja wali. Namun sekarang berbeda karena hari istimewa Nemu Purnama. Pada saat Buddha Umanis Julungwangi Nemu Purnama kelima, umat Hindu di berbagai wilayah Bali tampak berduyun-duyun melaksanakan upacara dan puja wali di pura-pura. Banyak pula yang menambah bebantenan dengan sarana khusus seperti guru bendu dan guru piduka sebagai simbol permohonan maaf dan penyucian diri. Purnama kalima kali ini adalah waktu yang sangat baik untuk melakukan pembersihan diri, introspeksi, serta menjaga keharmonisan antara skala dan niskala, antara alam semesta, sesama manusia, dan Sang Pencipta. Fenomena supermoon yang bersama dengan purnama kalima dan Buddha Umanis Julungwangi tahun ini pun menjadi pengingat spiritual bagi umat agar senantiasa menjaga keseimbangan batin dan menerangi diri dengan sinar kebijaksanaan sebagaimana Dewa Chandra menerangi bumi dengan cahayanya yang lembut dan menenangkan. Hendra, Bali TV. Pemirsa, Ketua DPR RI Puan Maharani buka suara menyikapi polemik utang kereta cepat Jakarta-Bandung Wush. Puan mengatakan permasalahan utang Wush akan dibahas pada komisi terkait di DPR RI bersama dengan pemerintah. Dalam konferensi pers di gedung DPR RI, Ketua DPR RI Puan Maharani buka suara menyikapi polemik hutang kereta cepat Jakarta-Bandung Wush. Puan mengatakan permasalahan hutang Wush akan dibahas pada komisi terkait di DPR RI bersama dengan pemerintah. Puan menegaskan pembahasan tersebut akan melibatkan komisi terkait dan fokus pada aspek teknis, sikap pemerintah, dan kondisi keuangan negara. Meski begitu, Puan juga menegaskan polemik hutang kereta cepat ini perlu dicari kejelasannya. Ia pun tak ingin negara terus merugi. Kembali Wush nanti akan dibahas di komisi terkait
dengan pemerintah, ya kita akan mengkaji bersama bagaimana secara teknis di pemerintah seperti apa, kemudian bagaimana sikap pemerintah, bagaimana situasi keuangan dulu dan sekarang, yaitu sama-sama dengan pemerintah kita harus sampaikan apa yang akan terjadi dan sikap pemerintah sekarang akan diapakan supaya jangan sampai terjadi kerugian negara yang berlarut-larut. Dan sidang sebelumnya dalam pidatonya di rapat paripurna, Puan menegaskan bahwa persoalan proyek kereta cepat tersebut telah masuk dalam daftar prioritas fungsi pengawasan DPR RI pada masa persidangan kali ini. Dari Jakarta, Julius Warta dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Pemirsa, dan kini kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk kabupaten kota di Bali. Seputar Bali bersama Minyapun Ganapati Usada Bali Keluarga Sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @News Bali TV. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Epa Jayantika pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Om Santi, Santi, Santi Om.